Imam Bukhari, Perjalanan Sang Pencari Ilmu. Pada tahun 194 Hijriah, lahirlah seorang anak bernama Muhammad bin Ismail di kota Bukhara, yang kini berada di wilayah Uzbekistan. Sejak kecil, ia telah kehilangan ayahnya. Namun, ibunya membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan mendidiknya dengan ilmu agama. Suatu hari cobaan besar menimpanya. Muhammad kecil kehilangan penglihatannya. Ibunya tidak putus asa. Setiap hari, ia terus berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan. Hingga suatu malam, ia bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpinya, Nabi Ibrahim berkata bahwa Allah telah mengembalikan penglihatan anaknya. Dan benar, saat Muhammad terbangun, matanya bisa melihat kembali. Sejak saat itu, ia semakin giat menuntut ilmu. Pada usia 16 tahun, ia pergi ke Makkah bersama ibunya untuk menunaikan haji. Namun, ia tidak langsung pulang. Ia memilih untuk tinggal di Tanah Suci dan mulai belajar hadis dari para ulama. Perjalanan ilmunya tidak berhenti di situ. Selama bertahun-tahun, ia mengembara ke berbagai negeri Islam, dari Hijaz, Mesir, Syam, hingga Irak, demi menemui para perawi hadis. Ia menghafal lebih dari 600.000 hadis. Namun tidak semua hadis itu ia masukkan dalam kitabnya. Ia sangat ketat dalam memilih hadis yang sahih. Dari ratusan ribu hadis yang ia hafal, hanya sekitar 7.275 hadis yang dicantumkan dalam kitabnya yang terkenal, Sahih Bukhari. Suatu ketika, seorang ulama ingin menguji kecerdasannya. Ia mencampur adukkan sanad atau perantai perawi dalam hadis-hadis yang diberikan kepada Imam Bukhari. Namun dengan ketajaman ingatannya, Imam Bukhari mampu membenarkan semua sanad yang keliru tanpa sedikit pun ragu. Meski dikenal sebagai orang yang cerdas dan berilmu luas, ia tetap rendah hati. Ia tidak mengejar pujian manusia. Baginya ilmu adalah untuk mengharap ridha Allah semata. Pada tahun 256 Hijriah, di sebuah desa kecil dekat Samarkand, Imam Bukhari wafat. Namun, warisan ilmunya tetap abadi. Hingga hari ini Sahih Bukhari menjadi kitab hadis paling terpercaya dalam Islam dan namanya terus dikenang sebagai salah satu ulama terbesar sepanjang masa.